Biarlah manis ya Tuhan, haleluya, haleluya. Setiap kami yang hadir, benar ya Tuhan, memujimu, melayanimu, pujian kami berkenan di hati-Mu, mau melakukan kehendak-Mu. haleluya. Manis kau dengar, baik Tuhan. Haleluya. Selidik hati kami paling dalam
Berkatilah dia. Ampun saudara kami yang masih dalam perjalanan. Haleluya. Ataupun yang hari ini belum sempat hadir bersama Oh kami. Tuhan juga Memberkati berjalan mereka. semakin giat di dalam. Sehingga nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima Urapi kasih ya. hamba-Mu. Urapilah ya Tuhan. Kuat Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Haleluya. 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 Hamba-hamba-Mu yang datang dari Glory, glory. Kau mengurapi Tuhan. Yesus, Yesus. Sehingga Kau boleh mampukan kami mengerti apa yang menjadi Terima kehendak-Mu kasih ya Tuhan. Tuhan. Menjadi Haleluya. kebutuhan kami, yang menjadi kerinduan kami. Yesus, Nyatakan Yesus. Tuhan malam hari ini, supaya sungguh hanya Haleluya, Nama-Mu saja yang ditinggikan. haleluya. Terpujilah nama Terpujilah. Tuhan kekal selama-lamanya. Di Di dalam dalam Yesus nama kami berdoa. Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Sekali lagi, sudah dipikirkan yang paling membuat saya bersuka cita dalam hidup ini apa, Bapak Ibu saudara? Hati damai. Ya, Hati yang damai. hati yang damai. Setuju? Karena punya uang. Hati yang damai kalau punya uang. Oke, ada yang lain lagi? Karena punya Oh, karena punya uang, hati damai. Ya. Ada yang berpendapat lain, Bapak Ibu saudara? Apa hal yang paling membuat saya dan saudara bersuka cita? Sehat. Apalagi? Ketika dosa kita diampuni. Ketika dosa kita diampuni. Nah, itu membuat kita suka cita. Apalagi? Ditolong. Ya, kita suka cita. Apalagi? Ini kan kesaksian pribadi-pribadi. Saya rasa semua berbeda ini, ya kan? Tadi Bu Kor bilang bahwa pergumulannya berbeda-beda, sukacitanya berbeda-beda, Tuhannya sama, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita berbeda-beda, kira-kira begitu ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Atau belum jelas ini? Kalau yang tidak mau jawab, jawab dalam hati saja. Nanti akan terukur Bapak Ibu saudara setelah kita mendengar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat saya paling bersuka cita? Kita bersama berdoa. Bersama berdoa, memuji Tuhan. Itu yang membuat saudara bersuka cita. Jadi satu hal Bapak Ibu saudara, dan ini penting dan amat sangat penting, satu hal yang bisa paling membuat saya bersuka cita dan saudara adalah mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau ini sepaham ya, mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita pada porsi yang mana? Mampu atau mau dulu? Mampu melakukan kehendak Tuhan atau mau melakukan kehendak Tuhan? Posisi kita di mana? Mau. Belum mampu. Mau belum tentu mampu, atau mau dan tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Kalau mau pasti dimampukan. Kalau mau pasti dimampukan. Berarti kita tidak mau, kira-kira begitu. Apa itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu saudara? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, sebelumnya saudara, kalau kita itu sangat mengasihi, kita itu sangat mencintai, kita itu sangat mengidolakan atau sangat meneladani seorang tokoh gitu ya, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita perbuat, kira-kira mau seperti beliau atau enggak? Yang kita agung-agungkan gitu.
maunya begitu, karena itu kita idolakan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kalau kita ingat gitu ya, kalau kita ingat pada saat kita masih remaja atau muda-mudi gitu ya, ada tokoh-tokoh idola kan Bapak Ibu Saudara ya, betul ya? Yang kita idolakan gitu ya. Kalau dulu saya ingatnya itu mengidolakan Superman gitu ya. Begitu ada kejahatan datang dia menolong, menang gitu Bapak Ibu Saudara. Walaupun awalnya ya bertengkar begitu. Jadi baju saya kalau saya ke pasar gitu ya, mau milihnya seperti itu. Lalu adegannya seperti Superman gitu kadang-kadang ya. Nah, kalau yang ibu-ibu kira-kira idolanya siapa waktu masih remaja muda-mudi itu? Bawang merah, bawang putih gitu. Ya, atau Cinderella atau Osin waktu itu gitu ya. Jadi kita kadang-kadang niru gayanya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Betul ya? Kenapa? Karena itu idola kita. Pasti yang kita idolakan yang baik. Ada yang mengidolakan yang jahat? Jarang ya Bapak Ibu Saudara, walaupun ada gitu ya. Tapi jarang sekali. Nah, tokoh atau idola yang kita agungkan, yang kita kagumi gitu ya, itu menginspirasi kita sehingga kita ingin tahu Bapak Ibu Saudara, betul ya, yang dia lakukan, mungkin lahirnya kapan, di mana, senengannya apa gitu ya, bahkan pacarnya siapa, nanti menikah anak berapa, begitu kan ya. Kalau kita ikuti terus, kenapa? Karena dia idolanya kita gitu. Gaya kita, warna kesukaannya apa, sepatunya bagaimana. Kadang-kadang kita ngikuti apa enggak? Lu? Atau enggak pernah punya idola Bapak Ibu Saudara? Hah? Ikut ya? Ya, kira-kira begitulah ya. Lalu di dalam perjalanan kekristenan kita, di dalam iman kepercayaan kita sampai dengan hari ini, Bapak Ibu Saudara, ini mengidolakan siapa? Tuhan Yesus. Setuju? Apa yang kita tiru dari Tuhan Yesus? Apa yang kita teladani dari Tuhan Yesus? Apa yang kita sudah lakukan dari Tuhan Yesus? Cara bicara kita, cara berpakaian kita, cara ngajar kita, cara melakukan kehendak Bapa, atau apa Bapak Ibu Saudara? Supaya jelas ini, ya, lemah lembut, gitu ya. Berarti Bapak Ibu Saudara meneladani Tuhan Yesus lemah lembut. Yang sini lemah lembut, angkat tangan. Saya lemah ini dalam lemah lembut. Ada? Apa yang Bapak Ibu Saudara teladani? Dah gak jelas nanti Pak. Sabar. Betul Tuhan Yesus sabar? Enggak juga, marah-marah juga. Saya neladani marah-marahnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara teladani dari Tuhan Yesus? Jangan-jangan kita juga samar-samar, nantilah dibuka gitu kira-kira ya. Betul? Kembali lagi, apa yang kita teladani? Dia setia sampai akhir. Apa kesetiaannya? Melakukan kehendak Bapa. Mau meneladani Yesus Bapak Ibu Saudara? Amin. Apa yang kita teladani? Setia sampai akhir. Amin. 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 Kalau amin kita buka ya Bapak Ibu Saudara ya. 1 Tesalonika. Ini saya yakin Bapak Ibu Saudara hafal. 5 ayat 16 sampai yang ke 18. Ada seorang saudara yang bersedia membacakan firman Tuhan? Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke 18. 16 Pak. Ya? Ayat berapa? 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5. 5 ya.
Kami minta kepadamu, saudara-saudara. Loh, 1 Tesalonika 5 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin untuk firman Tuhan. Kita hafalkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau baca bersama-sama sambil dihafalkan, supaya masuk di dalam hati kita gitu ya, pikiran kita, perbuatan kita. Sebentar lagi kita tahu apa yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus, dan Kristus menghendaki apa kepada kita. Ayat 16, bersenantiasa, tetaplah berdoa. 18, Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. amin. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah apa Bapak Ibu Saudara? Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, Tetap berdoa, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, yang hafal dapat permen atau coklat. 1. Apa yang dikehendaki Allah Bapa? bersukacita, Senantiasa, tetaplah berdoa. mengucap syukur dalam segala hal. Oke, Sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus. oke, 3 hal ya. 1. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Gak boleh dipedot gitu ya. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, Mengucap syukur dalam segala hal. gampang? Gampang sekali kehendak Tuhan. Ternyata kita sudah tahu ini. Setelah ini kita pasti selesai dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau dan mampu 3 hal ini, ya toh? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah. mengucap syukur lagi sekarang. Gampang Bapak Ibu Saudara? Lah kan sulit, berarti firman Tuhan ini kan semuanya ini nih. Memang tiada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Tapi mustahil bagi saya gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Bersukacitalah senantiasa. Nah, sekarang kalau angkat tangan paling gampang ini, yang selalu bersukacita senantiasa. Angkat tangan. Loh kok enggak ada? Kalau itu pertanyaan yang kedua, yang tetap berdoa. Tetap berdoa. Ayo, kak orangnya katanya mau ngaku kehendak Tuhan ini. Yang ketiga, oke ya. Yang dua ini gampang, tetap berdoa. Nanti kita ini nih sama-sama belajar. Apakah betul kita tetap berdoa? Yang ketiga, dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Lah, 3 hal ini mudah enggak Bapak Ibu Saudara? Mudah kita ucapkan, tapi begitu kita mengerti lebih dalam, ini enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Gitu. Bersukacitalah senantiasa. 1 kali 24 jam. Bersukacita terus kita. Amin. 1 minggu berarti 1 kali 7 hari. Bersukacita terus. 1 kali 30 hari berarti sebulan. Bersukacita terus. Senantiasa loh, tidak boleh putus Bapak Ibu Saudara. Ya. 1 kali 365 hari tahun lalu. Bersukacita senantiasa. Halo? Enggak juga. Oke, sekarang yang kedua, tetaplah berdoa 1 kali 24 jam Bapak Ibu Saudara. Enggak segalanya. Oke. 1
kali 7 hari, 1 kali 30 hari, 1 kali 365 hari. Tetap berdoa? Enggak juga, lewat. Oke, yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Tambahan kali ini katanya. Hah? Hari ini saja? Enggak juga. Kemarin? Enggak juga. 2 hari lalu? Enggak juga. Lah terus saudara melakukan kehendak Bapa yang mana ini? Meneladani Yesus yang mana? Katanya mau setia sampai akhir. Yang mana yang sampai akhirnya? Lawannya bersuka cita. Apa lawannya bersuka cita, Bapak Ibu saudara? Terus saya yakin pinter kabeh. Apa lagi? Gerudel. Apa lagi? Bingung. Apa lagi? Takut, kecewa, bimbang, khawatir. Apa lagi? Hah? Apa? Marah. Tidak bersuka cita gitu ya. Sekarang kita ukur, kita itu di posisi bersuka cita atau lawannya bersuka cita? Posisi kita atau di tengah? Kira-kira di mana? Tengah, suam-suam kuku diuntakan nanti Bapak Ibu saudara. Kebanyakan sukacita. Amin Ibu ya, kebanyakan sukacita. Betul ya? Yang bagaimana? Nah, katanya mau buat Tuhan tersenyum. Sukacita kita sama tidak dengan standarnya Allah? Sama tidak sukacita senantiasa itu sama dengan yang dimau Allah? Sama apa enggak? Sama? Lalu dalam melakukan kehendak Bapa, dalam setianya sampai akhir, sama enggak yang dilakukan Tuhan Yesus? Bersukacitanya dengan kita, Bapak Ibu saudara. Sama atau beda jauh? Beda jauh. Berarti kita di posisi kanan atau kiri? Lek kiri sama dengan kemauan Tuhan. Kalau kanan kebalik ya biasanya. Yang baik kanan ya Bu ya. Ya sudah. Kalau kanan ini karena yang dimau Tuhan. Oke, yang kiri yang dimau kita. Kira-kira sukacitanya banyak mana? Cenderung ke yang Tuhan mau atau yang kita mau? Ngukurnya kita mau. Jadi kita dalam posisi yang bahaya Bapak Ibu saudara, tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kehendak Tuhan, gitu ya. Maka bertobat lah, maka Tuhan itu pengampun. Tiap hari Tuhan ampuni kita, ya. Termasuk yang ngomong kadang-kadang gitu ya. Kurang bersukacita, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena senantiasa. Kalau hanya bersukacita pada saat kita senang, kita bersukacita. Kadang-kadang kita identikan sukacita dengan kesenangan kita. Sama pada sukacita dengan kesenangan, atau sukacita dengan senang. Sama enggak Bapak Ibu saudara? Bingung ya? Harusnya nggak sama. Atau sama? Bersukacitalah dengan bersenang-senanglah gitu. Atau bersukacitalah sama dengan kesenangan. Sama? Hampir ya. Karena itu bagiannya sukacita, senang. Tapi tadi sudah kita lihat lawannya sukacita, bimbang, bingung, khawatir, ya dong? Suka marah, tidak percaya. Kenapa? Itulah kita. Itulah gambaran kita Bapak Ibu saudara. Kesenangan kita yang bagian itu, kira-kira begitu ya. Kalau kesenangan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, dia bersukacita. Dia hidup di dunia ini tidak pernah sekalipun mengeluh seperti kita. Tidak pernah sekalipun dia kecewa terhadap Bapa. Tidak pernah sekalipun dia tidak percaya kepada Allah. Sampai kenapa Allah meninggalkanku, dia tetap bersukacita.
Maka kalau kita mau hidup di dalam kehendak Bapa, di dalam kemauan Kristus, harus bersukacita senantiasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal apa kita bersukacita? Melakukan kehendak Bapa, setia sampai akhir. Apa kira-kira yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Allah, begitu kita percaya, begitu saudara terima Yesus, begitu kita mengikrarkan diri percaya Yesus, kita sudah diberi senjata, bahkan punya senjata. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ya sama tiganya. Iman, pengharapan, kasih. Begitu kita berkata, kita percaya kepada Allah, iman ini sudah ada enggak? Ada ya, karena kita percaya Yesus satu-satunya Allah. Dialah juru selamat kita, dialah penyelamat kita. Yang kedua, pengharapan. Apa itu? Lalu akan hidup yang kekal. Lalu kasih, Bapak Ibu Saudara. Apa itu kasih? Kasih terhadap Allah dan terhadap sesama, sama hukumnya. Hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, punya kesetaraan. Mengasihi Allah mesti dinyatakan mengasihi sesama. Yang hilang hari ini atau kabur atau berkurang, kira-kira dari tiga hal ini apa dari orang percaya? Iman kabur, suram gitu, atau samar-samar iman kita? Ya kira-kira gitu. Pengharapan kita dengan tekanan kehidupan masih berpengharapan kehidupan kekal, Bapak Ibu Saudara. Tidak kesini saya ini. Masih mau berpegang kepada Tuhan? Kasih kita terhadap Allah, terhadap sesama, semakin hari percaya Tuhan, semakin mengakar, semakin bertumbuh. Apakah kita semakin mengasihi Tuhan? Apakah kita semakin belajar mengasihi sesama? Kita evaluasi diri kita, kita koreksi diri kita. Begitu tiga hal ini, bersukacitalah senantiasa. Saudara ukurkan kepada tiga hal yang Allah berikan saat kita percaya hari ini dan akan selamanya. Itu mesti bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Itu harus tambah berakar. Yang saudara ukurkan sukacita, haruslah iman saudara tambah dikuatkan, tambah dimenangkan. Bersukacitalah karena imanmu sampai hari ini masih kepada Kristus. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tentang apa? Tentang iman kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya Tuhan perbarui, Tuhan terus benar-benar kuatkan iman kita. Yang ketiga, mengucap syukur bahwa kita memang tetap berada di dalam jalannya, tetap beriman, tetap percaya kepada Kristus. Ini yang kita harus ukurkan. Itu barulah dikatakan melakukan kehendak Bapa. Yang kedua, tetap berpengharapan, Bapak Ibu Saudara. Sukacitamu, pengharapanmu akan kehidupan bersama Yesus Tuhan kita. Pengharapan kita itu sukacita kita. Yang kedua, tetap berdoa karena pengharapan itu. Terus kita harus terus kuatkan bahwa memang itu pengharapan kita. Amin. Tentang apa? Hidup yang kekal. Yang ketiga, mengucap syukur bahwa ada pengharapan itu yang begitu kekal. Itu yang kita responi terus menerus, supaya iman, pengharapan kita dan kasih kita tambah bertumbuh di dalam Tuhan.
Mengenai kasih pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kita harus ukur apakah kita bersukacita senantiasa saat kita mengasihi Tuhan, saat kita mengasihi sesama. Apakah kita tetap berdoa untuk kasih yang sampai hari ini? Kita ini masih belajar. Kenapa masih belajar? Karena terlebih mengasihi diri sendiri, keluarga sendiri, orang kita sendiri dibanding mengasihi sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita teladani? Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan sampai dia tersalib mati menebus semua umat manusia. Tetap berdoa untuk kasih ini supaya mengalir dalam diri kita. Jadi Allah sudah kasih senjata iman, pengharapan, kasih itu terus saudara harus perjuangkan, saudara harus alami, saudara harus lakukan. Bukan saya juga mesti hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih itu. Itu yang mesti diukurkan supaya kita dimampukan untuk meneladani siapa tadi? Kristus. Iman kita hari ini bagaimana? Pengharapan kita bagaimana? Kasih kita bagaimana? Semakin bertumbuhkah atau hari ini sudah ada titik yang menurut kita terlalu tinggi, menurut Tuhan Yesus biarlah mati dia dengar, biarlah dia tersenyum. Kalau boleh Tuhan ngomong, pas-pas kita malah berkurang, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak ada cara lain. 3 hal ini yang saudara harus lakukan untuk iman, pengharapan, dan kasih itu apa? Bersukacita senantiasa 1 kali 24 jam. Imanmu dipelihara, pengharapanmu terus dipelihara, kasihmu terus dipelihara oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Terus dikuatkan, terus berakar, terus bertumbuh, bahkan berbuah. Tetaplah berdoa untuk apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk 3 hal ini supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain seperti Tuhan Yesus. Dia melakukan kehendak Bapa. 3 ini selalu bersukacita, selalu berdoa, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saudara, saat di bawah, saat di atas, saat kalah, saat menang, saat keadaan tidak memungkinkan, kurang materi atau berlebihan, saudara punya jabatan atau belum, apapun posisimu, kalau 3 hal ini engkau lakukan, percayalah Tuhan tersenyum akan kita dan Dia akan berkata, ya, kaulah hambaku yang setia. Amin. Untuk firman Tuhan kiranya boleh memberkati kita semuanya, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya. Nanti Bu Paidi bisa pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Ya, Tuhan, kalau saat malam yang indah kami boleh diberkati oleh firman. Terima kasih firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, membukakan mata hati kami, untuk kami boleh semakin mengerti, kami semakin memahami Ya,
apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Yeah. Untuk kami boleh senantiasa bersuka cita senantiasa, Ya. tetap berdoa dan senantiasa bersyukur dalam segala hal Terima kasih Tuhan. yang Tuhan sudah izinkan dalam kami menghadapi hari-hari kami, Terima kasih Tuhan. dari detik ini sampai akhir kehidupan kami. Ya. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Amin ya Tuhan. memberikan hikmat-Mu dalam setiap hidup kami, Benar ya Tuhan. untuk kami boleh semakin hari semakin mengerti dan meresponi setiap hal yang Kau mau dalam hidup kami. Amin. Kami manusia yang penuh keterbatasan, ketidakmampuan, Haleluya. tapi karena kasih kemurahan-Mu, Engkau memberikan Roh-Mu Ya. yang senantiasa menyertai dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa kelemahan kami. Benar ya Tuhan. Ampuni kami karena kami senantiasa mengabaikan Engkau. Yesus. Kami yang senantiasa tidak mendengar apa yang Kau mau dalam hidup kami. Ya Tuhan. Ampuni kami. Biarlah firman-Mu senantiasa mengubah kehidupan kami, Haleluya. Haleluya. memberikan kami semakin hari semakin setia kepada-Mu. Amin. Benar Tuhan. ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Nyalakan juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami sekarang. Haleluya. Kau memberkati kehidupannya dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Biarlah hidupnya bagi hormat kemuliaan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan untuk ibadah kami selanjutnya Kami dalam tangan serahkan kasih kuasa. dalam Di dalam nama Tuhan kami Yesus nama Kristus, Tuhan Yesus. kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Waktu saya serahkan.